Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Muhammad Hamzah Siddiq, Nahdlatul Fajriati, Alvero Irianto, dan Febi akan mempresentasikan 4 herbal yang terbilang cukup terkenal di Indonesia untuk mengobati berbagai macam penyakit. Next. Yang pertama itu obat herbalnya berasal dari kayu bajaka. Kayu bajaka atau Spatulus litoris khas merupakan tanaman khas dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sejak zaman dahulu, suku Dayak menggunakan kayu bajaka untuk mengobati berbagai macam penyakit. Dan pada pengembangan yang terbaru pada kompetisi World Invention Creativity Olympic pada tahun 2019 di Korea, Indonesia memenangkan medali emas untuk mengangkat topik kayu bajaka untuk mengobati kanker. Penggunaan kayu bajaka ini diuji coba pada mencit untuk menguji efektivitasannya untuk mengatasi kanker. Dan hasilnya pengobatan kanker dapat disembuhkan dengan menggunakan kayu bajaka. Namun untuk penggunaan kayu bajaka tersendiri untuk mengobati penyakit kanker pada manusia harus melewati beberapa pengembangan seperti keefektivitasannya, dosis, jenis atau stadium kanker yang dapat diobati, dan kemudian jalur pemberian obat. Kemudian kandungan bioaktif yang dimiliki oleh kayu bajaka di antara lain yaitu flavonoid, saponin, terpenoid, tanin, fenol, dan steroid. Serta manfaat lain dari kayu bajaka ini yaitu menangkal radikal bebas, mencegah infeksi, dan mempercepat penyembuhan luka. Next. Kemudian untuk cara mengonsumsinya yaitu biasanya kayu bajaka itu direbus dalam air yang panas, air mendidih, kemudian didiamkan hingga berubah warna, kemudian bila sudah dingin dapat dikonsumsi. Bisa dilihat pada gambar yang di sebelah kanan ini di bawah, merupakan hasil rebusan dari kayu bajaka yang menyerupai seperti teh. Next. Selanjutnya ada daun keji beling atau Strobilanthes crispa. Daun ini merupakan salah satu tanaman liar yang dapat digunakan untuk mencegah radikal bebas, untuk mengobati luka dan menangani batu ginjal. Karena kandungan bahan aktif dari daun ini merupakan flavonoid, polifenol, alkaloid, tanin, katektin, dan kafein. Manfaat-manfaat yang ada di dalam daun keji beling ini juga sudah melewati beberapa proses penelitian, namun masih dalam tahap uji in vitro dan belum dilakukan pengujian di manusia. Beberapa penelitian telah dilakukan, salah satunya adalah untuk mencegah radikal bebas, dia karena dalam daun keji beling itu banyak fenol yang berfungsi untuk mencegah radikal bebas, kemudian dapat mengobati luka, dibuktikan dengan penelitian pada tahun 2011 pada mencit yang dilukai dan kemudian dibalur dengan daun keji beling. Hasilnya adalah luka tersebut memiliki lebih cepat kering ketika dibalur dengan daun keji beling, dan kemudian manfaat dari daun keji beling sendiri dapat menangani batu ginjal atau meluruhkan air seni. Jadi ketika kita merasakan sakit ketika buang air kecil itu dapat disembuhkan dengan daun keji beling. Next. Cara menggunakan daun keji beling sebagai obat untuk meluruhkan air seni yaitu pertama ambil 5-7 lembar daun keji beling, kemudian dicuci bersih. Selanjutnya direbus dengan 3 gelas air dan dibiarkan mendidih hingga volume menyusut menjadi 1 gelas. Kemudian 1 gelas air dengan rebusan daun keji beling tersebut dapat dikonsumsi untuk pagi hari dan sore hari. Next, selanjutnya. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita punya kunyit ya, yang dimana ini kunyit sebagai salah satu rimpang juga yang terkenal saat ada pandemi COVID seperti ini.
atau bahasa latinnya itu curcuma longa. Ya, jadi keluarga saya memang sangat familiar dengan kunyit karena ini merupakan salah satu rimpang yang selalu standby untuk menjaga kesehatan kita semua gitu. Dan terutama nenek saya ini suka menyeduh kunyit itu dengan cara diparut, kemudian diseduh dengan air gitu kan, diencerkan, terus juga dijadikan sebagai infused water. Kita bikin bukan nasi kuning, nasi goreng, tapi full rimpang gitu bumbunya. Jadi tidak ada MSG. Karena waktu itu saya request bikin sarapan yang nggak pakai bumbu gitu. Kemudian juga kadang dibikin serbuk itu dengan cara dijemur dulu. Setelah dijemur nanti setelah kering dirempuk sehingga menjadi serbuk. Nah, bicara tentang serbuk karena ini yang paling komersil, saya di sini mendapatkan satu paper yang membahas senyawa pada serbuk rimpang kunyit sebagai potensi untuk antioksidan. Nah, di sini saya juga mengambil tabel yang menarik menurut saya karena ternyata senyawa bioaktif yang berperan sebagai antioksidan itu nggak cuma satu, tapi ada 49 senyawa. Dan yang paling tinggi konsentrasinya itu adalah kurkumin karena itu juga salah satu senyawa yang mencolok ketika kita dengar kata kunyit atau curcuma longa ini gitu. Untuk itu saya coba sedikit lakukan analisis in silico dan memang setelah saya lakukan analisis berdasarkan dari paper ini yang bahas tentang kurkumin, kemudian saya ambil file senyawanya dari PubChem, saya masukkan dalam platform PASS online, ini secara gratis bisa dilakukan, dan memang didapatkan bahwa senyawa dengan PA yang tinggi atau probability yang tinggi itu ada antiinflamasi, antioksidan, bahkan ada juga anti karsinogenik dan juga antibakterial. Dan ini menunjukkan bahwa kunyit ini sangat berpotensi memiliki senyawa-senyawa baik dan juga peran bioaktif baik lainnya. Gitu. Oke, next. Baik, tanaman herbal selanjutnya juga yang sangat potensial untuk mengobati penyakit. Salah satunya yaitu daun kersen atau mungkin yang kita biasa akrab panggil dengan daun seri. Nah, kebetulan di daerah di mana saya tinggal, pohon ini sangat banyak dijumpai di sekitar perumahan ataupun di jalan-jalan. Nah, daun kersen ini dapat digunakan sebagai obat alternatif bagi penderita diabetes mellitus karena memiliki substansi aktif berupa asam askorbat, serat, niacin, dan beta-karoten. Selain itu, daun kersen ini mempunyai kandungan senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, triterpenoid, steroid, tanin, anthraquinone, saponin, dan antioksidan tinggi yang dapat menghambat kerusakan pankreas. Nah, seperti yang kita tahu, kalau diabetes mellitus tipe 2 itu memiliki gangguan pada sel beta pankreas, di mana ketidakmampuan dari sel beta pankreas ini untuk menghasilkan insulin gitu ya. Nah, ternyata dengan mengkonsumsi daun kersen ini, itu dapat menghambat kerusakan pankreas tadi dan juga dapat menurunkan tingkat gula darah, sehingga gula darahnya menjadi normal gitu. Nah, cara konsumsi atau cara pemakaiannya cukup mudah. Kita hanya perlu menyiapkan 10 daun kersen atau kita perlu timbang saja seberat 15 gram. Lalu, daun kersen ini yang sudah bersih dicuci, kemudian direbus dengan air 100 ml tanpa menggunakan bahan lain selama 15 menit hingga berwarna kuning. Lalu, air rebusannya bisa kita minum. Bisa di next. Nah, kemudian itu kan salah satu keyakinan ya dari tempat di mana saya tinggal juga, pemukiman yang sangat percaya bahwa mengkonsumsi daun kersen ini dapat mengobati diabetes. Nah, bagaimana secara pandangan secara saintifik mengenai hal ini? Ternyata penelitian mengenai daun kersen ini sudah ada pada penelitian pada mencit ya gitu. Pada penelitian 2019 yang dilakukan oleh Syahara Suci dan teman-temannya, jadi dapat dibuktikan bahwa ekstrak etanol dari daun kersen ini mampu mengurangi tingkat gula darah pada tikus yang terinduksi oleh streptozotocin. Jadi tikus ini dikasih agen, jadi semacam agen yang dapat menghancurkan sel beta pankreasnya, jadi bersifat toksik gitu. Nah,
ketika dikasih sama ekstrak dari daun kesem ini, kita bisa lihat nih di tabel yang di bawah ya, ada positif kontrol. Jadi pada hari ketiga, hari ke-6, 9, 12, 14, dari yang awalnya dia 440 sugar levelnya, dia mengalami penurunan yang sangat signifikan. Jadi penurunannya dari 440 jadi 368, bahkan sampai pada hari ke-14 dia sampai menjadi 83 DL. Wah, ini merupakan salah satu penemuan yang luar biasa yang bisa kita kembangkan lagi agar daun kesem ini bisa menjadi salah satu pengobatan yang sangat menjanjikan dan potensial sekali khususnya untuk penyakit diabetes. Nah, baik untuk keseluruhan herbal yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir, akhirnya juga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa nutrigenomics ini sangat penting ya, karena ketika kita memutuskan atau memilih makanan yang kita konsumsi, itu dapat mengubah ekspresi gen kita, khususnya di mana hal ini ketika mengalami ekspresi gen yang berbeda gitu ya, dapat memberikan impact atau dampak yang sangat besar lagi, khususnya untuk kesehatan. Jadi kita harus pandai-pandai memilih makanan untuk kesehatan tubuh kita. Mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih.